Ya. Ya, terima kasih Ibu Rika atas kesempatannya yang disampaikan kepada saya. Uh, ya, Bapak Ibu mengawali dari tentang pembelajaran jarak jauh melalui model radix berorientasi engineering yang dalam topik menganalisis struktur replika peran virus dalam kehidupan. Saya ingin sedikit bercerita tentang sebuah cerita yang terdapat di dalam legenda rakyat Tiongkok di dalam buku yang ditulis dan berjudul Meng Jiangnü. Di dalam cerita itu, Bapak Ibu, dikisahkan tentang bagaimana bahwa ada seorang suami yang kemudian berperilaku buruk dan kemudian dia setiap hari melakukan KDRT kepada istrinya. Sang istri kemudian begitu amat terluka dengan perilaku suaminya yang dikiranya lembut, baik, dan dia menanggung semua itu hampir setahun lamanya. Kemudian sang istri suatu ketika mengadu kepada bapak mertua. Di dalam budaya Tiongkok, Bapak Ibu, bahwa kalau istri menikah dengan suami, maka istri menjadi ikut dalam rumah keluarga suami. Mendengar aduan dari istrinya, bapak mertua kemudian memanggil sang suami dan kemudian dia berkata, Liu Pan, namanya Liu Pan. Liu Pan, apakah kamu melakukan hal seperti yang diadukan oleh istrimu? Kemudian dengan tertunduk malu, suaminya mengiyakan apa yang diceritakan oleh istrinya. Kemudian bapak mertua dengan marah, dia berkata, kamu belum memiliki ilmu sabar dalam mengelola rumah tangga. Maka aku perintahkan kamu untuk melakukan perjalanan ke Provinsi Yunnan dan kemudian kamu harus menemui seorang guru, seorang lause yang bernama Pan Pe. Akhirnya kemudian Liu Pan ini melakukan perjalanan dari Liaoning di utara Cina menuju ke Yunnan di selatan Cina. Perjalanan yang pada masa itu tidak ada pesawat terbang, tidak ada kereta api, tidak ada kendaraan yang hanya bisa ditempuh dengan berkuda. Dan dia menempuh perjalanan itu 8 bulan lamanya sampai ke Provinsi Yunnan. Singkat cerita, kita tidak bercerita 8 bulan apa yang terjadi dalam perjalanan. Sampailah Liu Pan ini di provinsi Yunnan, dan kemudian di provinsi Yunnan dia sudah mencapai hampir tengah malam sampai di kota, dan kemudian penjaga kota mempersilahkan Liu Pan masuk dan dia bertanya, apa gerangan yang membuat Anda jauh-jauh dari Liaoning untuk sampai ke kota ini? Jawaban Liu Pan, saya diperintahkan oleh bapak saya untuk berguru kepada Lause Pan Pe, berguru ilmu sabar. Akhirnya diantarlah oleh penjaga kota sampai di halaman depan rumah Lause Liu Pan Pe. Kemudian diketuknya pintu keras-keras oleh penjaga kota dan kemudian istri dari Pan Pe keluar dan dia berkata bahwa suaminya sedang tidur. Silahkan tuan tamu mengisi beberapa ruang di sebelah ruang belajar. Dan kemudian di esok paginya sekitar jam 8 pagi, Lause Pan Pe menerima Liu Pan di ruang belajar. Pertanyaannya adalah, anak muda, aku dengar perjalananmu 8 bulan menempuh perjalanan dari Liaoning menuju kepada Yunnan, sebuah perjalanan yang berharga dan penuh perjuangan. Apa gerangan yang membuatmu datang ke tempat ini menemui aku, seorang yang tidak berilmu? Kemudian Liu Pan menyembah
Lause Panpe dan berkata, Lause Panpe yang mulia, saya diperintahkan oleh orang tua saya untuk belajar ilmu sabar kepada Anda. Kemudian sambil mengelus janggutnya yang panjang, Panpe berkata, anak muda, sabar itu adalah rencipu tai cipu. Anak muda, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sabar itu adalah mundur 7 langkah. Dan kemudian setelah dirimu mereda, maju 7 langkah. Dengan terheran-heran, Liu Pan berkata, apa itu artinya Lause? Lause Panpe berkata, pulanglah. Praktekan ilmu sabar. Jangan lupa sabar itu adalah rencipu tai cipu. Kemudian Liu Pan tidak menjelang tengah hari, dia sudah berkemas dan kemudian kembali ke Provinsi Liaoning. Dalam perjalanannya, dia memukuli pantat kuda sambil menggerutu dan mengucapkan kata-kata yang disampaikan oleh Panpe, yaitu rencipu tai cipu. Sambil dia berpikir keras, apa yang dimaksud dengan maju 7 langkah dan mundur 7 langkah. Singkat cerita, 8 bulan itu telah dilalui dan sampailah kemudian Liu Pan ke kotanya. Dari kejauhan, rumahnya yang dirindukan selama hampir 16 bulan itu nampak terlihat. Dan kemudian menjelang malam, hampir jam 3 subuh, dia sampai di rumahnya. Kemudian dia pun mengetuk pintu dan kemudian dia memanggil-manggil istrinya. Istriku, istriku, aku sudah kembali. Tapi tiada jawaban yang terdengar dari rumah. Kemudian didorongnya pintu, rupanya pintunya tidak dikunci. Dan dia segera bergegas masuk ke dalam rumah. Lupa dia melepaskan semua perlengkapan perjalanan. Seperti Bapak Ibu ketahui, orang zaman dulu ketika menempuh perjalanan akan menyelendangkan pedang untuk jaga diri dan semua perbekalan. Dan dia lupa melepaskan semua perbekalan dan pedangnya itu masih tersandang di pinggangnya. Ketika dia masuk ke tengah rumah, dilihatnya di balik dari tirai kamarnya. Rumah zaman dulu memakai tirai, tidak memakai daun pintu ya Bapak Ibu. Dia melihat pelita dari buah jarak menyala dengan lembut. Dan kemudian dengan gembira dia menyingkapkan tirai dari kamarnya dan dia dalam hatinya berkata, oh istriku sedang tidur. Di tengah temaram dari pelita tadi, dia lihat ada 2 kepala menyembul di balik selimut. Liu Pan tiba-tiba amarahnya meninggi karena memang dia seorang pemarah. Dan kemudian dia berkata dalam hatinya, kurang ajar istriku. Aku disuruh bapakku belajar ilmu sabar, dia tidur dengan laki-laki lain. Dan kemudian dia menarik pedangnya dan dia angkat tinggi-tinggi di depan istrinya itu dan dia mau menebas kedua kepala sekaligus bersamaan. Tapi kemudian dia ingat kata dari Lause Panpe, mundur 7 langkah, rencipu. Maka dia pun kemudian mundur 7 langkah dengan berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai itu kemudian dia menghela napas panjang. Dan dia ingat kata gurunya lagi, tai cipu. Maju lagi 7 langkah. Dan dia pun berhitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, sampai di situ, dia ingat lagi kata gurunya. Dan dia lakukan berulang kali. Karena kemudian lantai rumah orang zaman dulu itu terbuat dari kayu. Maka kemudian suara derakan kayu yang dihentak oleh kaki yang sedang marah tadi membangunkan istrinya. Istrinya pun bangun, dia lihat di temaramnya cahaya pelita suaminya telah tiba dan dia berkata, suamiku, kau telah kembali, aku senang melihatmu. Dan kemudian orang di balik selimut yang lain pun menyembul kepalanya.
Dan kemudian mata dari Liu Pan pun melotot, dilepaskannya pedangnya, dia bersujud di lantai, dan dia berkata, Guru Panpe, Anda benar, bahwa sabar itu adalah rencipu taicipu. Rupanya kepala lain di samping bahu istrinya adalah ibunya sendiri yang menemani tidur istrinya selama dia mencari ilmu sabar ke provinsi Yunnan. Bapak Ibu, maka kemudian terkadang bila kita mempelajari sesuatu, kita kadang-kadang tidak mengerti apa yang sedang dipelajari. Seiring perjalanan waktu, ilmu itu kemudian bermakna di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, demikianlah cerita pembuka dari saya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu di dalam mempelajari sesuatu. Pada hari ini barangkali sesuatu itu belum bermakna. Namun dalam perjalanan waktu, ilmu itu akan menjadi bermakna ketika kemudian menyentuh di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh melalui model Radek berorientasi engineering dalam topik virus dan kehidupan. Bapak Ibu, pembelajaran masa pandemik sekarang adalah perubahan pembelajaran di kelas menjadi belajar di rumah. Dasar hukumnya seperti Bapak Ibu sudah ketahui, ada surat edaran Kemdikbud nomor 3 tentang tahun 2020, ada surat edaran Kemdikbud nomor 36962 tentang pelajaran daring dan bekerja dari rumah, ada surat edaran Kemdikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat, ada surat edaran Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar di rumah. Jadi dasar hukum ini adalah sebagai pegangan Bapak Ibu melakukan perubahan pembelajaran di kelas menjadi belajar di rumah. Tentu ada banyak yang harus disesuaikan. Pembelajaran online itu Bapak Ibu itu adalah layanan pembelajaran di masa pandemi di kota, di kecamatan, di desa, dan bahkan di daerah tertinggal. Jadi ini merata di seluruh Indonesia. Karena merata tentu berbagai kondisi yang berbeda akan ditemui. Bapak Ibu yang ada di kota besar, dan mereka yang berada di Kabupaten Sota, Papua misalkan, tentu berbeda kondisinya. Dan sehingga kemudian sangat urgen kemudian melakukan pemilihan model belajar dan strategi pembelajaran. Dan sangat urgen juga bahwa Bapak Ibu melakukan pemilihan konten belajar yang esensial. Kemudian Bapak Ibu, hasil survei pelaksanaan belajar online itu menunjukkan bahwa ditanyakan kepada siswa, apakah belajar di rumah kamu menyenangkan? Di daerah 3T itu tidak menyenangkan. Kemudian di daerah non 3T juga tidak menyenangkan, dan kemudian di daerah di nasional tidak menyenangkan. Nah, ini barangkali harus kita lihat kenapa bisa seperti itu. Kemudian bahwa kita lihat kenapa kurang menyenangkan, kan begitu. Ada kurang pendampingan dari orang tua 3%, kurang bimbingan guru 38%, akses internet tidak lancar 35%, kemudian tidak punya gawe atau peralatan IT 7%, tidak bisa akses aplikasi belajar online 4%, dan lainnya 13%. Berarti dalam hal ini ada 2 poin yang kita soroti, yaitu kurang bimbingan guru dan akses internet tidak lancar. Nah Bapak Ibu, bahwa pembelajaran itu sejatinya ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana bahan disajikan, bagaimana interaksi peserta didik dengan sumber belajar, dan bagaimana evaluasi dilakukan. Dan kemudian Bapak Ibu, bahwa pembelajaran online itu ada sinkronus, ada asinkronus, ada massal, dan ada tidak massal. Kan begitu. Nah Bapak Ibu, fakta pembelajaran online masa pandemik dari Maret sampai dengan Juni 2020 dari gairah siswa memberatkan.
dari motivasi siswa membosankan, dari pemahaman siswa terhadap pemahaman materinya rendah. Ini fakta di lapangan. Dan kemudian survei pembelajaran online, Bapak Ibu lihat di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ditanyakan apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran daring yang dilaksanakan Bapak Ibu guru, ada ya 54%, ya biasa saja. Motivasinya bagaimana, apakah kalian merasa bosan dengan pembelajaran daring? Biasa saja. Dan kemudian pemahamannya, apakah kalian paham dengan materi pembelajaran? Ada paham, dan kemudian 35%. 35% itu kita harus waspadai. Ini adalah hasil monep dari MKPS SMA Jawa Tengah. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran jarak jauh? Sebagian besar adalah dengan penugasan. Kemudian ada dengan mengirim materi, ada dengan mengirim video dan lainnya. Sehingga mapel biologi menurut siswa merupakan mapel yang memberatkan siswa katanya. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu guru melakukan persiapan dalam pembelajaran online. Apakah Bapak Ibu sudah menyusun RPP pembelajaran jarak jauh? Ketika ditanyakan, 31 mengatakan belum, sedangkan 27 mengatakan sudah. Jadi dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Bapak Ibu yang tidak mempersiapkan RPP pembelajaran jarak jauh lebih banyak dari yang sudah mempersiapkan. Sehingga kemudian Bapak Ibu melihat dari survei dan fakta di lapangan, maka kemudian kita menarik sebuah solusi. Bahwa di dalam literasi IT, Bapak Ibu harus pandai memilih platform pembelajaran online. Mungkin memakai Webex itu akan menarik kuota yang lebih besar. Memakai Zoom, kuotanya lebih sedikit. Sehingga kemudian kenapa Zoom itu begitu amat disukai di seluruh dunia tentunya. Terlepas dari mengatakan bahwa Zoom itu tidak aman, saya sudah berdiskusi dengan ahli IT. Ahli IT mengatakan apapun platformnya Pak Hairun, sepanjang fitur keamanannya diaktifkan semua, maka dia pasti aman. Begitu mungkin. Ya mungkin lebih aman lagi Bapak Ibu menciptakan platform sendiri. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah lab virtual. Bapak Ibu guru biologi barangkali penting untuk mencoba berimprovisasi, menghadirkan laboratorium virtual. Paling tidak Bapak Ibu merekam aktivitas laboratorium, sebuah demonstrasi percobaan, dan kemudian di-upload di YouTube dan linknya dibagi ke siswa. Itu barangkali lebih simpel dilakukan. Kemudian video pembelajaran. Barangkali Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint yang sekarang bisa merekam suara. Dan kemudian PowerPoint itu di-play dalam bentuk video, dikirim kepada anak-anak, dan kemudian anak-anak mendengarkan video dari PowerPoint yang sedang dijelaskan Bapak Ibu. Dan itu lebih simpel dan bisa dikirim via WhatsApp. Dan kemudian evaluasi online bisa melakukan dengan Google Form, kemudian Microsoft Teams, banyak platform yang bisa digunakan. Dan kemudian Bapak Ibu pengembangan bahan ajar online. Bahan ajar online tentu tidak semua bahan ajar kemudian digitalisasi. Kita harus mengambil materi esensialnya yang digitalisasi. Kemudian Bapak Ibu menyusun RPP dalam perencanaan pembelajaran. RPP penting untuk disusun walaupun Bapak Ibu melakukan belajar di rumah, BDR ya, pembelajaran jarak jauh. Itu penting. Kenapa? Karena RPP itu sebagai panduan kita bahwa kita ada rambu untuk dikerjakan untuk sampai pada target kurikulum yang ingin diselesaikan. Kemudian memilih model belajar. Model belajar itu penting Bapak Ibu karena itu sebagai sebuah kendaraan kita untuk sampai pada target kurikulum tadi. Menyusun strategi pembelajaran dan tentunya membuat alat evaluasi.
Kemudian Bapak Ibu dituntut pula untuk mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu bisa dalam bentuk modul panduan, LKPD, dan pemilihan materi esensial. Bapak Ibu, mengapa model belajar Radek? Nah, ini yang kemudian penting untuk dipahami oleh Bapak Ibu. Bahwa model belajar Radek di sini bahwa semua model belajar yang sekarang diperkenalkan kepada masyarakat pendidikan adalah mengembangkan 4C, adalah merupakan keterampilan yang penting di abad ini. Dan model belajar ini tentunya diciptakan oleh banyak ahli pedagogi yang membekali keterampilan 4C dengan mempertimbangkan ekosistem di negaranya. Tentu pada saat ketika para ahli menciptakan model belajar, yang dia bayangkan adalah kondisi negaranya, kondisi di mana dia tinggal, kondisi di mana dia merasakan dan melihat pendidikannya itu. Tentu tidak pernah terpikir bahwa model tersebut akan diadopsi oleh orang Indonesia, kan begitu. Beda dengan ketika saya, seorang pabrikan smartphone atau pabrikan mobil, itu ingin menghasilkan sebuah produk teknologi. Tentu yang saya bayangkan bahwa mobil saya ini itu bisa digunakan di berbagai medan termasuk Indonesia yang tropis. Dibayangkan bahwa mobil saya itu harus tahan panas, tahan debu, tahan lumpur, kan begitu. Sehingga kemudian bahwa produk teknologi itu selalu mempertimbangkan kondisi konsumen bila diciptakan. Nah, kondisi pendidikan di Indonesia tentu berbeda dengan kondisi pendidikan negara-negara maju di mana bahwa model belajar itu diciptakan. Di Indonesia, muatan kurikulumnya lebih banyak dari negara maju. Terdapat target materi yang harus diselesaikan tiap semester dan diikuti dengan ujian semester. Luar biasa, kan Bapak Ibu begitu. Dan kemudian Bapak Ibu, muatan kurikulum di Indonesia ini sekarang Bapak Ibu rasakan sendiri sebagai sebuah yang membebani, kan begitu. Tapi harus dilakukan. Nah, sehingga kemudian bahwa pemilihan model belajar itu amat sangat dipengaruhi oleh muatan kurikulum. Sehingga Bapak Ibu, hal ini yang menjadi kendala keberhasilan model-model belajar yang diaplikasikan di Indonesia. Terkadang bahwa model belajar tersebut itu hanya sebatas penelitian skripsi S1, skripsi tesis S2, dan disertasi S3. Namun setelah itu ketika diaplikasikan di lapangan tetap saja terkendala dengan berbagai hal dan kemudian ternyata ini tidak mendongkrak posisi Indonesia yang selalu 3 peringkat terbawah dalam perolehan PISA. Kalau kita lihat hasil PISA tahun 2018. Sekarang pertanyaannya, kenapa itu Cina dia menduduki ranking nomor 1 dan nomor 2 PISA? Diwakili dengan Shanghai, Beijing, Jiangsu, beberapa provinsi yang ada di Cina. Ada 4 provinsi yang diwakili di dalam tes PISA tadi. Kenapa? Karena Cina, Bapak Ibu, tidak mengadopsi model belajar dari luar. Dia menciptakan model belajar sendiri. Model belajar yang mereka sebut dengan Confucianist System Education. Itulah yang dipakai oleh mereka untuk menaikkan peringkat PISA dan kemudian indeks manusianya, pendidikan manusianya, IPM-nya. Bapak Ibu bisa lihat keberhasilan Cina mendongkrak menjadi ranking 1 dalam tes PISA internasional ini adalah pelajaran berharga kepada kita bahwa kita memang harus melakukan sebuah upaya besar, yaitu untuk menciptakan sebuah model belajar yang habitat ekosistemnya itu cocok dengan Indonesia. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini ada Bapak Dr. Paid Wahyu Sopandi, MA,
Beliau sekarang posisinya sebagai Kaprodi Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana UPI yang aktif Bapak Ibu. Dan tahun 2017 beliau melonsing tentunya apa yang dia pelajari puluhan tahun ke belakang itu dia resum dan kemudian dia luncurkan sebuah model pembelajaran yang secara maksimal beradaptasi dengan kondisi khas Indonesia. Dan model belajar tersebut disebut dengan model belajar read, answer, discuss, explain, create, atau disingkat dengan RADEK. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Model belajar RADEK itu seperti halnya namanya adalah dimulai dengan kata read. Di dalam teori Tony Buzan, teori belajar di mana orang bisa menjadi manusia super yang terkenal di Singapura, itu beliau melonsing pertama tahapan orang untuk belajar itu adalah power reading for information. Nah, Bapak Ibu, bahwa RADEK pun demikian. RADEK memulai dengan tahap sintaks read, membaca. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu guru harus membuat pertanyaan pra pembelajaran. Pertanyaan pra pembelajaran itu harus dibuat dari mulai LOT, low order thinking, sampai kepada higher order thinking. Bapak Ibu, pertanyaan pra pembelajaran ini ibarat tangan Bapak Ibu dari kejauhan menuntun siswanya untuk membaca buku sumber, membaca sumber informasi yang bertemali dengan materi yang akan dipelajari di kelas. Dan untuk mendukung kegiatan ini Bapak Ibu, bahwa guru terutama di daerah DT, daerah tertinggal, itu sebaiknya telah menyediakan berbagai sumber belajar. Alhamdulillahnya bahwa melalui internet begitu banyak sumber belajar yang bisa kemudian digali oleh siswa. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan pra pembelajaran ini kapan dilakukan? Yaitu pertanyaan pra pembelajaran ini dijawab di dalam kertas sheet yang dikerjakan siswa itu di rumah, tidak dilakukan di sekolah. Jadi kalau hari ini materi selesai, minggu depan akan masuk ke materi berikutnya, Bapak Ibu guru pada hari ini harus sudah membagikan pertanyaan pra pembelajaran, menyampaikan kepada siswa, ini pertanyaan pra pembelajaran, kalian jawab mandiri di rumah, dan nanti sampai ketemu minggu depan. Jadi, sintaks model RADEK itu dimulai dari read dan answer yang dilakukan di rumah masing-masing. Nah, sesuai dengan teori Tony Buzan juga, tentang pembelajaran super, maka langkah kedua adalah taking consistent action, yaitu bahwa siswa menjawab semua pertanyaan pra pembelajaran, di mana bahwa peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dilakukan secara mandiri di luar jam pelajaran. Jadi dua sintaks pertama dari RADEK, read dan answer, itu dilakukan di rumah secara mandiri dan tidak berbantuan. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, model belajar RADEK ini berkiblat kepada teori Vygotsky, yaitu tentang konstruktivisme sosial. Di mana bahwa di situ ada sebuah zona, yaitu zona tanpa bantuan dan zona berbantuan. Di mana antara zona tanpa bantuan dan zona berbantuan tadi, irisannya itu merupakan the best time to learn, kan begitu. Adalah waktu emasnya di mana siswa menemukan konsep. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau siswa SD, SMP barangkali masih harus ditongkrongin guru buku ibu-ibunya. Jadi di foto ini Bapak Ibu melihat bahwa di sini ibu-ibu ini tidak membantu siswa, tapi dia nongkrongin siswa anaknya supaya dia mau membaca, kan gitu. Nah, kita lanjutkan. Ketika kemudian minggu
yang dijanjikan untuk bertemu itu telah tiba, maka masuklah siswa ke dalam kelas. Di sini Bapak Ibu guru, setelah Bapak Ibu guru melakukan persepsi, menanyakan bagaimana pertanyaan pra pembelajarannya sudah dilakukan, anak-anak mengabsen dan seterusnya, maka kemudian siswa itu berkelompok dan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan pra pembelajaran masing-masing. Jadi mereka di dalam kelompok itu harus sepakat mana jawaban kelompok yang akan diadopsi mewakili kelompok dari semua jawaban di dalam kelompoknya tadi. Karena setiap siswa pasti akan mempunyai lembar jawaban pertanyaan pra pembelajaran. Dan itu oleh guru diarsipkan sebagai portofolio. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu guru harus menunda waktu untuk menjelaskan. Jangan langsung menjelaskan. Memotivasi siswa untuk mencoba menjadi tutor bagi sebayanya di dalam kelompok. Jadi ketika ada temannya, oh yang pertanyaan saya itu begini, kenapa saya itu berbeda? Sementara teman-temannya yang lain yang mayoritas itu menjawabnya begini misalkan. Oh kalau begitu, rupanya kemudian bahwa jawaban yang benar tuh yang teman-temannya, kenapa saya salah? Nah kemudian temannya dia akan menjadi tutor bagi sebayanya. Dan kemudian guru berkeliling mendengarkan diskusi mereka, kemudian guru mengidentifikasi kemampuan belajar pada siswa secara mandiri, dan kemudian memotivasi terus siswa untuk saling pengetahuan dan memotivasi siswa yang pendiam untuk bertanya. Di dalam teori Tony Buzan, tahapan ini disebut gathering all the information rich keyword then make a whole brain notes. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Pada tahapan explain, di sini Bapak Ibu adalah penyajian penjelasan secara klasikal tentang materi yang didiskusikan. Di sini materi mana yang bisa disajikan peserta didik? Materi mana yang harus disajikan guru? Peserta mana yang masih perlu belajar menyajikan materi? Bagaimana kualitas penyajian materi dari peserta didik? Dan pertanyaan probing mana yang perlu diajukan agar kualitas materi yang disajikan menjadi ilmiah, sempurna, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi terlatih. Jadi disinilah peran guru yang kemudian menggiring siswanya, dan kemudian akhirnya guru pun melengkapi materi yang tidak yang unspoken, yang tidak dijelaskan oleh siswanya. Dan kemudian juga di sini guru bertanya secara probing untuk kemudian siswa berpikir tingkat tinggi. Di dalam teori Tony Buzan, tahapan ini disebut dengan super memory. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tahapan terakhir dari Radek adalah create. Nah, di dalam teori Tony Buzan tentang pembelajaran super, itu tahapan ini disebut sebagai mastering the art of the applications. Disinilah ujungnya dari pembelajaran itu. Disinilah puncaknya dari pembelajaran yang ingin dicapai siswa, yaitu mastering the art of the application. Bahwa di dalam create, peserta didik merumuskan ide kreatif karena dia sudah basic knowledge-nya itu sudah tersusun dengan kuat. Di mana itu? Di dalam tahapan read, answer, discuss, explain. Nah, di create inilah ketika bahwa semua siswa itu sudah sudah super memory, di mana bahwa dia sudah mastering the knowledge yang diperlukan, maka saatnya mereka mastering the art of the application. Maka di sini siswa merumuskan ide-ide kreatif, baik berupa rumusan pertanyaan, penyelidikan, pemecahan masalah, proyek yang dapat dibuat untuk mewujudkan. Ide kreatif itu sesuai dengan materi yang dipelajari dan kehidupan sehari-hari. Pendidik bertugas untuk menginspirasi, memberi contoh Bapak Ibu. Jadi disinilah menariknya, bahwa Radek itu tidak membuat LKPD, di dalam LKPD disebutkan alat, bahan, dan cara pembuatan. Tidak.
tapi alat bahan siswa yang menentukan, cara pembuatan siswa yang menentukan. Guru hanya menampilkan contoh, dan itu pun hanya untuk menginspirasi. Tapi andai pun ada siswa yang menjiplak, mengcopy, maka itu adalah the first level of the creativity. Jadi kalaupun ada siswa yang menjiplak, itu adalah kreativitas tahapan pertama, gitu, level pertama. Ya, sebelum dia kemudian beradaptasi, kemudian dia membuat rekayasa, kan begitu. Nah, Bapak Ibu, nah pada tahapan create tadi itulah maka pembelajaran engineering diaplikasikan. Makanya kenapa dikatakan model belajar berorientasi engineering. Jadi pembelajaran engineering ini masuk di dalam tahapan create dari model belajar learning. Di dalam tahapan create, pembelajaran engineering menurut Darling and Hammond adalah pembelajaran berbasis desain. Dan telah terbukti, kata Hammond, memiliki dampak paling besar dari hasil belajar matematika dan sains. Dan kemudian penelitian telah menemukan bahwa siswa yang berpartisipasi dalam sebuah proyek desain, misalkan robotik begitu ya, itu memiliki pemahaman yang lebih sistematis tentang bagian-bagian dan fungsi sistem yang mengendalikan kelompok. Itu hasil penelitian Melo Halton dan Kolotner. Dan kemudian Bapak Ibu, pembelajaran engineering itu apa intisarinya? Yaitu melatih berpikir proses desain atau design thinking proses. Apa itu berpikir desain? Adalah proses yang memungkinkan orang untuk menghasilkan sebuah ide, memecahkan masalah dengan cara kreatif dan menarik, mengasah kolaborasi mereka, berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan empati, yaitu memahami untuk siapa ini siswa mendesainnya. Ini adalah elemen kunci dari pemikiran desain, serta kolaborasi bekerja sama dengan orang lain untuk membangun ide-ide, mendapatkan umpan balik, dan belajar bagaimana membuat literasi pada ide-ide Anda itu dari umpan balik itu. Jadi Bapak Ibu nanti berpikir kritis, kreatif, metakognisi, kolaborasi, komunikasi, literasi IT, itu nanti akan dilakukan evaluasi, penilaian ketika ketika guru mengaplikasikan pembelajaran engineering. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi di sini kita lihat ada identifikasi masalah dari engineering design proses ya Bu ya. Itu saya padankan dengan bahasa Indonesianya mengundang. Kemudian ketika siswa belajar apa spesifikasinya untuk menyelesaikan masalah ini, dan mereka melakukan brainstorming untuk memperoleh solusi, maka tahapan ini saya padankan dengan paparan dan solusi. Kemudian ketika anak masuk ke dalam proses desain, dan setelah desain dia membangunnya, maka kemudian saya padankan dengan gali dan cipta. Dan kemudian ketika dia mentes hasil dari desainnya, dari wujud yang dibangunnya, dan kemudian dia menemukan kelemahan-kelebihan, didesain ulang, dan setelah dia menemukan yang terbaik,
dia kemudian mengkomunikasikan kepada kelas atau kepada khalayak, maka saya padankan dengan proses desain aksi. Jadi saya permudah sebuah tahapan engineering design ini dengan sesuatu yang bisa diingat oleh Bapak Ibu guru dan siswa, yaitu mengundang, di mana pada mengundang guru memberikan sebuah pertanyaan bahasa masalah yang sedang dihadapi, menggunakan konteks kekinian, kemudian memotivasi siswa untuk menjadi seorang investigator, menginvestigasi situasi nyata dalam kehidupan, menggali informasi. Nah, pada tahapan paparan solusi, dari semua informasi yang dikumpulkan berupa data tadi dianalisis. Kemudian informasi itu diterapkan dan berbagi pengetahuan dengan teman kelompok. Dan kemudian membuat sebuah kesimpulan. Oh, jadi masalah yang dihadapi ini, contohnya COVID-19 ini, maka solusinya harus begini. Kan begitu. Kemudian, pada fase gali dan cipta, maka hasil dari kesimpulan siswa tadi, itu dia mewujudkan sebuah solusi. Dalam bentuk sebuah konsep yang dituangkan dalam bentuk desain. Desain rancangan ide berdasarkan konsep. Setelah itu dia mewujudkan. Dan kemudian setelah mewujudkan, maka kita masuk pada fase yang keempat, yaitu aksi, di mana bahwa dia akan mempresentasikan temuan kelompoknya, kemudian mengajukan pertanyaan baru hasil gagasan sebelumnya, menginvestigasi lebih lanjut, dan kemudian dia akan merevisi desain. Hasil dari revisi desain terbaiknya itu dipresentasikan temuannya di kelas. Nah, ini semua tahapan ini dikerjakan di dalam tahapan create dari model Radek. Bapak Ibu, disinilah kita lihat struktur besar dari model belajar Radek. Jadi di sini ada kegiatan sebelum tatap muka, yaitu read dan answer. Kemudian pada kegiatan tatap muka, di sini kita mengerjakan 3 tahapan, yaitu discuss, explain, dan create. Nah, pertanyaannya, pada create, pembelajaran engineering dengan 4 fase tadi, apakah harus selesai dalam 1 waktu? Kalau misalkan belajar di kelas, di sekolah ya Bapak Ibu ya. Tentu tidak. Tentu kita melihat juga keluasan dari ide yang ditampilkan siswa. Kalau ide itu tidak kemudian selesai di saat itu, bisa menjadi sebuah proyek penugasan. Dan kemudian bahwa pada saat pertemuan berikutnya itu sudah dalam bentuk aksi, gitu ya Bu ya. Yaitu dia mempresentasikan hasil revisi desain terbaiknya dari sebuah solusi masalah yang ditampilkan guru. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini saya mengadopsi punya Ibu Umi ini. Mengadopsi punya Ibu Umi, saya lihat cantik sekali ininya tata letaknya, sehingga kemudian saya buat seperti ini. Nah, saya ambil contoh misalkan nama ibu gurunya Ibu Aisyah, SMA-nya SMA di Damba. Di Damba ini adalah sebuah platform dari pembelajaran diklat online di Pempa TK IPA. Kemudian di sini materi pembelajarannya virus dan peranan dalam kehidupan. Tujuan belajarnya misalkan siswa menerapkan pemahaman tentang ciri, replika, peran virus dan aspek kesehatan masyarakat. Siswa menyajikan pemahaman tentang virus dalam bentuk model. Siswa melaksanakan pemahaman tentang virus menghasilkan produk yang dibagikan ke media sosial masing-masing. Di sini penilaiannya Bapak Ibu ada penilaian tentang pengetahuan, itu pada lembar jawaban pertanyaan pra pembelajaran individual dan presentasi konsep esensial kelompok. Kemudian guru melakukan penilaian keterampilan, mencakup kreativitas, pemikiran kritis, pemecahan masalah, metakognisi, bekerja melibatkan komunikasi, kolaborasi, literasi informasi dan teknologi. Kemudian sumber dari penilaian keterampilan ini ada praktek, produk, desain, dan portofolio. Kemudian kalau secara daring, penilaian keterampilan ini bisa dengan unjuk kerja secara daring di Google Classroom misalkan. Dan kemudian ada penilaian sikap spiritual dan sosial.
terhadap peranan virus dalam kehidupan sesuai dengan instrumen lembar observasi. Ini strategi aktivitas pembelajarannya Bapak Ibu. Di dalam contoh ini sudah mengaplikasikan model RADEC dengan berorientasi engineering. Bapak Ibu lihat di tahapan ketika di sini ada undang, paparan, gali cipta, dan aksi. Kemudian nanti diakhiri dengan desain produknya diunggah visualisasinya di medsos, kemudian mengirimkan linknya ke Google Classroom, kemudian guru memberikan penilaian. Ini RPP-nya, Bapak Ibu. Kemudian ini pertanyaan pra pembelajarannya. Jadi pertanyaan pra pembelajarannya adalah pertanyaan pra pembelajaran model proyek ya. Dalam beberapa bulan ini kalian belajar di rumah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Banyak karya yang bisa kalian buat berkaitan dengan virus dan upaya melindungi diri dari terinfeksi virus tersebut. Tidak misalkan contoh satu, tidak semua orang mudah untuk diyakinkan bahwa COVID-19 berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah membuat karya yang dapat mendidik masyarakat untuk peduli COVID. Contoh dua, membuat poster untuk upaya melindungi diri dari terpapar COVID-19 yang dapat mendorong orang untuk hidup sehat. Contoh tiga, membuat karya lagu yang berisi pesan-pesan untuk pencegahan terpapar COVID. Contohnya seperti lagu yang pernah viral yaitu Di Rumah Saja. Contoh keempat, membuat desinfektan untuk menggunakan bahan yang tersedia di rumah tangga. Contoh lima, membuat teks untuk cara pencegahan terpapar COVID-19. Contoh 6, membuat poster yang berisi himbauan agar para siswa melakukan upaya pencegahan terpapar COVID-19. Nah, pertanyaannya, sekarang coba kalian pikirkan sebanyak-banyaknya karya yang dapat dibuat berkaitan dengan COVID-19. Berdasarkan rumusan masalah COVID-19 tersebut, pilih satu rumusan masalah yang paling menarik untuk dipecahkan. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memberikan contoh, kemudian siswa untuk coba berkreasi. Dan ini adalah penilaian-penilaiannya Bapak Ibu. Jadi ada penilaian kreativitas. Bagaimana rubrik penilaian kreativitas? Itu ada 3 rubrik ya. Yang pertama adalah rubrik hibrid, di mana bahwa di sini ada rubrik peringkat siswa, peringkat guru. Jadi ini bisa dilakukan kepada siswa dan guru. Tanyakan kepada siswanya, teman sebayanya atau teman kelompoknya, dan guru memberikan nilai juga. Kemudian ini adalah rubrik kreativitas yang lain, yaitu bahwa ini untuk guru, di mana bahwa guru membuat standar keinginan tahuan, fleksibilitas, keaslian. Bapak Ibu guru memberikan nilai 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi dan analisis. Jadi ini refleksi analisis, ada refleksi pada proses kreatifnya, apa pertanyaan dan pemikiran pertamamu, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, yang nomor kedua adalah penilaian metakognisi. Apa itu metakognisi, Bapak Ibu? Menurut John Plepel, bahwa esensi dari metakognisi sebagai kemampuan untuk mengelola, memonitor pemikiran seorang. Ini berarti menyadari, memantau, mengatur pemikiran seorang dalam hubungannya diri sendiri, orang lain, pembelajaran, dan tindakan. Dibutuhkan mengambil kendali aktif atas pemikiran dan pembiaran dan menggunakan strategi untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja. Selain itu, ini mempertimbangkan bagaimana peserta didik mengambil, menyimpan, dan mengambil informasi. Ini adalah beberapa contoh pertanyaannya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah penilaian berpikir kritis. Diadopsi dari Edward Glaser pada tahun 41, di mana Edward Glaser itu menitikberatkan pada 3 hal dalam kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, sikap yang cenderung untuk mempertimbangkan dengan cara bijaksana masalah yang datang dalam rentang pengalaman seseorang. Yang kedua, pengetahuan tentang metode penyelidikan logis dan penalaran. Yang ketiga, keterampilan dalam menerapkan metode tersebut. Gitu ya. Di sini Bapak Ibu lihat, berpikir kritis, menganalisis informasi, menggunakan data, mengembangkan wawasan, mensintesis banyak sudut pandang gitu ya. Kemudian penilaian problem solving. Apa itu problem solving? Itu proses dasar untuk mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan pilihan, dan membuat pilihan berdasarkan informasi. Ini digunakan ketika jawaban mudah atau solusi rutin tidak ada. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, anak-anak bisa dikelompokkan dari bagaimana dia mengidentifikasi masalah, apakah masih pada jenjang pemula, jenjang magang, jenjang kompeten, jenjang pakar gitu ya Bu ya.
Di sini ada tiga hal yang dinilai dari problem solvingnya. Identifikasi masalah, identifikasi solusi, dan bagaimana dia mempertahankan solusi tadi. Kemudian yang berikutnya ini penilaian komunikasi Bapak Ibu. Ini penilaian komunikasi. Jadi penilaian komunikasi itu bagaimana tentang pembelajaran, aplikasi pembelajarannya. Bagaimana strategi dari aplikasi pembelajaran. Misalkan aplikasi pembelajarannya baca kisah tentang seseorang yang tidak memperhatikan dan masuk ke dalam situasi yang sulit. Gunakan ide-ide ini dan pengalaman Anda sendiri untuk menulis kisah para putra. Nah, di sini kemudian strategi penilaiannya adalah bagi siswa membuat peta pikiran. Siswa membandingkan, membedakan perbedaan gitu ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana format dari penilaian komunikasi, rubriknya? Nah, Bapak Ibu lihat di sini bahwa targetnya apa? Menerima informasi. Targetnya apa? Menggunakan banyak saluran informasi tadi untuk komunikasi tadi. Kemudian bagaimana meyakinkan orang lain. Jadi ini bisa dilakukan penilaian bagaimana kita menilai keterampilan komunikasinya. Dan ini adalah untuk keterampilan kolaborasi. Jadi keterampilan kolaborasi katakanlah kita memakai skala 1, 2, 3, 4, 5. Setiap orang menyelesaikan peran dengan yang ditugaskan. Apakah di ciri mana yang misalkan dia melakukannya dengan presisi berarti diberi nilai 5 dan seterusnya. Kemudian apa yang akan kemudian kita nilai dari pengetahuannya, bagaimana dia bisa bekerja secara produktif, bagaimana dia menunjukkan rasa hormat, bagaimana dia bisa berkompromi, bagaimana dia bisa bertanggung jawab bersama semua orang untuk berkontribusi. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah penilaian literasi digital. Jadi ini adalah rubrik dari penilaian literasi digitalnya. Jadi bagaimana dia memilih informasi digital, bagaimana dia mengevaluasi informasi digital, bagaimana dia mempertimbangkan sumber pesan dan efeknya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah penilaian dari model belajar Radek berorientasi engineering untuk menerapkan keterampilan 4C. Demikian mungkin Bapak Ibu, saya akhiri presentasi ini dengan ucapan terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesabarannya mendengarkan saya berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.